mungkin untuk sesi pertamanya lebih kepada perkenalan dulu nih Bang. Karena mungkin banyak juga masyarakat atau konstituen yang belum tahu apa saja sih sebenarnya kesibukan seorang T.A. Khalid sejak menjadi anggota DPR RI di Senayan. Jadi apa saja yang sedang Abang perjuangkan untuk Aceh umumnya dan juga untuk Dapil 2 Aceh ya. Ini apa yang sedang hangat-hangatnya diperjuangkan di sana Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, sebagaimana permintaan reporter, saya memperkenalkan diri, nama Insinyur Haji T.A. Khalid. Mungkin teman-teman sudah pada kenal, sebagaimana juga telah diperkenalkan tadi. Dan saya di Komisi 4 DPR RI yang membidangi pertanian, perikanan, lingkungan hidup, dan kehutanan. Syukur Alhamdulillah, pertama sekali melalui TV SAI ini, saya bisa menyapa dan bisa berterima kasih kepada semua konstituen saya, semua kader partai, semua masyarakat Aceh, bahwa pertama sekali saya mengucapkan terima kasih atas ruang, waktu, dan kepercayaan yang telah diberikan, sehingga Alhamdulillah hari ini saya menjadi salah satu anggota DPR RI Komisi 4 dari Aceh, dari fraksi Gerindra. Sebagaimana saya sampaikan tadi, tupoksi Komisi 4 yang membidangi pertanian, perikanan, dan kehutanan, saya sengaja memilih ini. Saya kenapa tidak memilih infrastruktur? Saya kenapa tidak memilih BUMN? Yang orang katanya itu komisi basah. Tetapi kenapa saya memilih pertanian? Karena saya tahu yang saya wakili rakyat Aceh 7-80% sektor pertanian dan sektor perikanan dan sektor perkebunan. Maka oleh karenanya saya menyesuaikan diri dengan kondisi rakyat saya, dengan kondisi konstituen saya, maka saya memilih Komisi 4. Berarti dengan posisi sekarang ini masih relevan Bang ya dengan isu-isu yang selama ini Abang gaungkan, baik sangat kampanye mungkin atau sebelum menjabat sebagai anggota DPR RI masih relevan ya, tidak ada kendala apa-apa ya dalam. Insya Allah. Dan saya meminta doa dari semua kalangan, teman-teman partai, kader. Saya memohon doa terus-menerus agar saya selalu konsisten dan istiqamah dengan konsep perjuangan dasar. Maka oleh karenanya, setelah saya di Komisi 4, saya mulai bergerak di sektor pertanian itu. Alhamdulillah, pupuk bisa kita perjuangkan secara maksimal. Kemudian hal-hal lain lah yang menyangkut dengan pertanian, perikanan. Memang mungkin banyak teman-teman yang tidak bisa saya bantu, seperti pembangunan masjid, pembangunan NASA. Itu banyak yang telepon saya, Pak Ketua, karena mungkin saya dianggap orang dekat dengan Daya. Kenapa nggak bisa dibangun Daya ini? Kenapa saya tidak bisa ke masjid? Kenapa saya tidak bisa ke gorong-gorong? Memang tupoksi saya, saudaraku, nggak di situ. Tupoksi saya pertanian, perikanan, dan perkebunan. Kalau bicara bibit, bicara dengan saya. Bicara pupuk, bicara dengan saya. Bicara sawah, bicara dengan saya. Jadi ini yang pertama sekali, teman-teman masyarakat harus paham terhadap tupoksi kekomisian. Walaupun secara Aceh, saya bisa memperjuangkan secara umum. Saya pikir demikian. Berarti dengan isu dasar yang selama ini Abang angkat menyangkut penuntasan MOU Helsinki, UPA dan sebagainya, meskipun bukan mungkin di komisi yang membidangi masalah hukum, ini masih tetap relevan untuk diperjuangkan ya. Itu kapasitas saya sebagai anggota dewan. Ya. Kalau yang tadi saya bicarakan, pertanian, perikanan, dan perkebunan dan kehutanan, itu tupoksi kekomisian. Nah, sedangkan saya sebagai anggota dewan adalah perwakilan rakyat. Saya harus bersuara, harus menyampaikan yang menyangkut hal-hal keacehan. Karena saya juga wakil rakyat Aceh, kendati pun saya di Dapil 2. Maka mohon maaf, saya bukan ingin mencampuri urusan orang. Kalau berbicara masalah kewenangan, itu biasa dibicarakan yang Komisi 2. Tapi saya sebagai wakil rakyat, sebagai perwakilan rakyat, saya berhak berbicara apapun dalam konsep global, dalam konsep menyeluruh, secara umum. Maka kewenangan MOU itu sebenarnya harapan rakyat Aceh. Saya sebagai wakil rakyat, saya harus menyuarakan itu. Walaupun tupoksinya sebenarnya di Komisi 2. Baik, sudah agak mengerucut. Jadi sebenarnya Bang, selama COVID-19 ini atau COVID-19 ini berlangsung, ada nggak kendala-kendala dalam agenda-agenda besar seorang T.A. Khalid di Senayan untuk memperjuangkan beberapa hal misalnya yang selama ini mungkin sudah jauh-jauh hari diwacanakan gitu? Pasti. Corona ini bukan cuma menghalang langkah kita, menutup gerak kita, kendala itu pasti ada. Cuma kita
dikasih kemampuan oleh Allah, dikasih kesempatan oleh Allah, bagaimana memanfaatkan ruang-ruang sempit itu menjadi rahmat. Bagaimana memanfaatkan ruang-ruang yang terbatas ini, terus kita bisa mengabdikan diri kepada publik. Hari ini pas 3 bulan terakhir, saya di Aceh, pas corona lockdown di Jakarta, saya sudah di Aceh. Dan syukur juga, selama 3 bulan saya tidak di Jakarta, saya di Aceh. Rahmat bagi saya bisa terus bersentuhan dengan konstituen, bersentuhan dengan publik. Maka saya keliling, sampai malah bukan cuma dapil 2, sampai ke Nagaraya. Kenapa saya bisa lakukan itu? Karena lockdown. Ini bagaimana kita manfaatkan musibah ini menjadi rahmat dalam ruang itu. Sejauh ini tidak ada kendala, tapi banyak ini ya, banyak anggaran-anggaran yang mungkin sudah dititipkan di mitra kerja ini yang kena pangkas juga nih Bang ya. Ini nggak mengganggu kira-kira? Mengganggu. Mengganggu. Karena ini kan pasca corona ini kan terjadinya relokasi anggaran oleh pemerintah secara besar-besaran, sehingga pasti akan berimplikasi pada program kementerian, sehingga banyak program yang hilang, dan malah kemarin kita sudah optimalisasi program tersebut, ternyata tiba-tiba harus hilang. Pasti ada kendala, tetapi kita juga harus maklumi dengan situasi yang ada ini. Bagaimana relokasi dari Fokusim itu bisa kita optimalisasi yang tidak mengganggu sektor publik.